Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rizalia Putri dengan NIM 21042261. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang pengurangan risiko bencana dan ketahanan terhadap bencana. Latar belakang. Indonesia merupakan wilayah dengan risiko bencana yang sangat tinggi, yang disebabkan oleh faktor geologis dan geografis. Secara geologis, merupakan daerah dengan aktivitas tektonik paling aktif di bumi, dikarenakan adanya pertemuan tiga lempeng utama, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Sehingga rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung Merapi. Dari segi geografis, merupakan daerah yang paling rentan bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, abrasi, kekeringan, gelombang ekstrim, kebakaran hutan, dan lahan. Karena terletak pada pertemuan dua samudra dan dua benua, serta beriklim tropis. Bencana memberikan dampak luar biasa bagi manusia di berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan dan individu. Dampak bencana juga sangat berpengaruh terhadap kelompok rentan. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang beresiko tinggi terhadap ancaman bencana, dan dalam situasi darurat, bencana memerlukan perhatian dan perlakuan khusus yang terdiri dari bayi, balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau yang menyusui, penyandang cacat, atau orang lanjut usia. Pengurangan risiko bencana yang dimaksud adalah mencegah kemunculan yang baru dan mengurangi risiko bencana yang ada. Risiko bencana yang beresiko saat ini melalui langkah-langkah terpadu dan inklusif dalam bidang ekonomi, struktural, hukum, sosial, kesehatan, budaya, pendidikan, lingkungan, teknologi, politik, dan kelembagaan secara terukur yang mencegah dan mengurangi paparan bahaya dan kerentanan terhadap bencana, meningkatkan kesiapsiagaan dalam respon dan pemulihan, serta menguatkan ketangguhan. Upaya pengurangan risiko bencana secara global dimulai pada tahun 2005 dalam Konferensi Dunia tentang Pengurangan Risiko Bencana Hyogo, Jepang. DIKSH pemerintah Indonesia meratifikasi hasil konferensi tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang dilakukan dan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau bisa disebut dengan BNPB. Rumusan masalah yang pertama yaitu nomor 1, apa yang dimaksud dengan risiko bencana. Yang kedua, apa saja prioritas pengurangan risiko bencana yang harus dilakukan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui risiko bencana. Yang kedua yaitu untuk mengetahui prioritas pengurangan risiko bencana. Pembahasan. Pengertian risiko bencana. Definisi bencana menurut UU nomor 224 tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pengurangan risiko bencana adalah upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan strategis dan tindakan yang dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan hilangnya atau rusaknya aset serta benda akibat bencana, baik melalui mitigasi bencana atau upaya pengurangan kerentanan. Yang B yaitu prioritas pengurangan bencana. Pengurangan risiko bencana di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan partisipasi dari semua pihak terkait. Upaya ini dilakukan dengan komitmen yang kuat dengan mengedepankan tindakan-tindakan yang harus diprioritaskan. Penyusunan prioritas ini dilakukan untuk membangun dasar yang kuat melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan serta mengakomodasikan kesepakatan internasional dan regional dalam rangka mewujudkan upaya bersama terpadu. 5 prioritas pengurangan risiko bencana yang harus dilakukan adalah yang pertama, yaitu meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat. Yang kedua yaitu mengidentifikasi, mengkaji, memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini. Yang ketiga yaitu memanfaatkan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun kesadaran, keselamatan diri, dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat. Yang keempat yaitu mengurangi faktor penyebab risiko bencana. Yang kelima yaitu memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada tingkatan masyarakat agar respon yang dilakukan lebih efektif.